Selanjutnya kita bahas untuk sudut-sudut yang berelasi di berbagai kuadran. Tapi bedanya sudut yang digunakan itu adalah nilainya negatif. Ingat, kemarin Ibu ada ngejelasin tentang sudut itu terbagi atas dua. Ada yang sudut positif dan ada juga sudut negatif. Maksud sudut positif itu jika garisnya berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, kalau misalnya dari X dia berputar ke Y, gini, berputar berlawanan arah jarum jam. Tapi sudutnya akan bernilai negatif jika dia berputar searah jarum jam atau yang biasa kita sebut dengan sudut depresi ya. Kalau sudut yang positif itu disebut dengan sudut elevasi. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang sudut depresi atau sudut negatif. Bagaimana cara menentukan sudut jika nilainya bernilai negatif. Nah, jadi di sini kita bahas pada koordinat kartesius ya, atau pada garis koordinat kartesius. Di sini misalnya diketahui titiknya atau biasanya untuk sudut yang positif diketahui titiknya itu adalah Px, Y karena dia berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dia berada di atas sumbu X. Berarti itu adalah sudutnya adalah sudut yang positif. Nah, jadi di sini misalnya diketahui titik Px, Y. Kalau misalnya kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku, itu di sini akan didapatkan R atau garis miring hipotenusa, dan di sini adalah Y. Sedangkan di sini sudutnya kita simbolkan sebagai alfa atau positif. Nah, di sini X karena dia berada pada sumbu X. Nah, kalau misalnya untuk kita gambarkan sudut siku-siku pada sudut negatif, jadi di sini bisa kita refleksikan atau bayangan dari titik Px, Y itu akan jadi P aksen di mana X aksen, Y aksen. Jadi kalau misalnya di sini Y, maka di sini akan jadi min Y, atau biasanya di situ adalah Y aksen, bayangan dari garis Y-nya ya. Nah, kalau misalnya di sini R, berarti di sini juga tetap R karena hipotenusa itu akan selalu disimbolkan sebagai R. Dan karena di sini sudutnya adalah positif alfa, jadi di sini untuk sudut yang sudut negatif itu akan jadi min alfa. Jadi dari gambar tersebut dapat kita simbolkan atau simpulkan di mana X aksen itu akan sama dengan X ya, karena di sini X akan sama dengan X aksen. Dan di sini Y aksen itu akan sama dengan min Y, karena Y aksen itu adalah bayangan dari garis Y atau yang biasanya disimbolkan sebagai min Y. Di sini kita akan tentukan bagaimana rumus sudut yang berelasi untuk sudut yang negatif pada kuadran keempat ya. Karena di sini yang kita dapat itu gambarnya berada di kuadran keempat. Jadi kalau misalnya kalian bisa menentukan rumus dari kuadran keempat, kalian akan bisa menentukan untuk kuadran ketiga, 2, dan pertama. Jadi karena di sini bayangan dari kuadran pertama untuk sudut yang positif itu adalah berada di kuadran keempat untuk sudut yang negatif, maka di sini kan biasanya untuk sudut yang positif itu kita simbolkan sebagai sin alfa ya. Sin alfa ya kalau untuk sudut yang positif. Dimana kalau sin itu adalah demi, depan per miring. Jadi di sini untuk rumusnya adalah Y per R. Y per R ya. Nah, bagaimana untuk sudut yang negatif? Maka di sini kita tulis sin min alfa. Ya, berarti di sini sin min alfa. Sin sama itu adalah depan per miring atau demi. Dimana kalau misalnya di sini min alfa depannya adalah min Y dan miringnya adalah R, maka di sini adalah min Y per R ya. Tadi kita sudah tuliskan kalau min Y itu min Y itu sama dengan Y aksen ya. Jadi di sini bisa kamu tuliskan Y aksen per R, atau boleh juga langsung kalian tuliskan min Y per R, karena untuk Y aksen dan min Y itu nilainya akan sama saja. Jadi karena sini sudah didapatkan untuk sin min alfa itu adalah min Y per R, di mana Y per R ini merupakan sin alfa
ya. Y per R itu merupakan sin alfa. Tapi karena di sini ada negatif, maka untuk sin min alfa hasilnya akan sama dengan min sin alfa. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan untuk cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan untuk sudut yang positif. Jadi di sini sebagai pedoman kita untuk menentukan rumus bagi sudut yang negatif. Jadi di sini bisa kita lanjutkan untuk cos. Sudut yang bernilai negatif itu adalah min alfa sama dengan kalau cos itu adalah samping per miring. Karena di sini yang diminta adalah sudut negatif, berarti untuk sudut sampingnya atau sisi sampingnya itu adalah x. X miringnya adalah r. Karena di sini adalah x aksen, maka di sini bisa kita tuliskan x aksen per miringnya adalah r ya. Nah, di sini x aksen itu dia sama dengan x. Jadi bisa kita tuliskan jadi x per r. Maka hasilnya x per r itu adalah cos alpha. Karena di sini tidak ada tanda negatif, maka bisa langsung kita tuliskan sama dengan cos alpha. Selanjutnya untuk tan min alpha. Tan itu adalah desa, depan per samping. Jadi di sini depannya adalah min y, sampingnya adalah x. Maka di sini min y per x aksen ya. Jadi min y x aksen itu sama dengan x. Maka y per x itu adalah tan alfa. Karena di sini ada negatif, maka dia hasilnya akan sama dengan min tan alfa. Selanjutnya untuk kotangen min alfa atau kebalikan dari tangen. Tangen tadi kan adalah desa, berarti kalau misalnya kotangen adalah samping per depan. Jadi di sini adalah y per min x per min y ya. Maaf. Di sini karena di sini kebalikan dari tangen kan didapat tadi min y per x. Karena di kotangen itu kebalikan dari tangen, maka di sini jadinya x per min y. X per min y itu adalah kotangen alfa. Karena di sini ada negatif, jadi min kotangen alfa. Selanjutnya untuk sekan min alfa. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Cos itu tadi didapat ada x per r. Maka kalau kebalikannya jadinya r per x. Atau bisa kita dapat hasilnya adalah sekan alfa. Selanjutnya untuk kosekan min alfa. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Sin tadi didapat ada min y per r. Maka kebalikannya jadi r per min y. R per y itu adalah kosekan alfa. Karena di sini ada negatif, maka hasilnya akan jadi min kosekan alfa. Jadi itulah rumus sudut yang berrelasi untuk sudut yang positif yang berada di kuadran keempat. Di sini Bu tulis kesimpulannya ya. Untuk sudut negatif di kuadran keempat, sin min alfa akan berubah jadi min sin alfa, cos min alfa akan berubah jadi cos alfa, tan min alfa akan berubah jadi min tan alfa, kotangen min alfa akan berubah jadi min kotangen alfa, sekan min alfa akan berubah jadi sekan alfa, dan kosekan min alfa akan berubah jadi min kosekan alfa. Nah, di sini bisa kita lihat itu. Yang positif itu adalah cos dan sekan. Seperti yang kita tahu di kuadran keempat itu yang positif juga cos dan sekan. Jadi untuk cos dan sekannya bernilai positif ya. Jadi cos positif dan sekan positif. Jadi untuk yang di koordinat kartesius, yang untuk kuadran pertama semua positif, kuadran kedua yang positif itu adalah sin dan kosekan, yang kuadran ketiga itu yang positif adalah tangen dan kotangen, dan kuadran keempat yang positif itu adalah cos dan sekan. Itu berlaku ya untuk di sudut yang negatif. Jadi harus lebih teliti dalam mengerjakannya. Di sini kita akan lanjut untuk mengerjakan contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari cos min 240 derajat. Jadi kita lihat di sini cos min 240 derajat. Berarti kita menggunakan rumus ini ya.
cos min alfa akan berubah jadi cos alfa. Maka di sini hasilnya akan cos 240 derajat. Nah, 240 derajat ini dia berada di kuadran berapa? Berada di kuadran ketiga, ya, karena dari kisaran 180 sampai 270 derajat. Berarti 240 derajat itu berada di kuadran ketiga. Jadi, di sini kita tuliskan cos di kuadran ketiga itu bisa kita gunakan 180 dan 270. Karena kita cari yang lebih mudah, kita gunakan 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 240, yaitu 60 derajat. Maka di sini akan jadi cos 60 derajat. Ingat, 240 derajat itu tadi berada di kuadran ketiga, dan cos di kuadran ketiga itu adalah negatif, karena yang positif itu adalah tangen dan kotangen. Maka hasilnya akan berubah jadi min cos 60 derajat. Maka cos 60 derajat itu adalah setengah karena negatif. Cos 60 derajat itu adalah setengah karena ada negatif, maka hasilnya akan min setengah atau min 1/2. Maka cos min 240 derajat itu hasilnya akan sama dengan min setengah. Selanjutnya kita bahas untuk contoh soal yang kedua, itu tentukan nilai dari kotangen min 300 derajat. Rumus untuk kotangen tadi, kalau kotangen min alfa, dia akan berubah jadi min kotangen alfa. Jadi di sini min kotangen 300 derajat, ya. Jadi 300 derajat ini berada di kuadran keempat. Ya, jadi di sini min kotangen kuadran keempat itu kita bisa menggunakan 270 derajat dan 360 derajat. Jadi kita gunakan 360 derajat dikurang berapa yang hasilnya 300. Itu dikurang dengan 60 derajat supaya hasilnya adalah 300 derajat. Maka di sini didapat min kotangen 60 derajat. Nah, tadi kotangen karena di sini tadi 300 derajat itu berada di kuadran keempat, kotangen di kuadran keempat itu positif atau negatif? Negatif, ya, karena yang positif itu cuman cos dan sekan. Jadi kalau misalnya kotangen itu nilainya akan negatif, maka di sini dibuat negatif dikali negatif kotangen 60 derajat. Karena kan kotangen di kuadran keempat itu negatif, karena di sini sudah ada negatif, maka kita buat sini negatif dikali negatif kotangen 60 derajat. Maka didapatlah hasilnya negatif kotangen 60 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Maka hasilnya adalah min 1/3 akar 3. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif, maka didapat hasilnya 1/3 akar 3. Atau kotangen min 300 derajat itu akan sama dengan positif 1/3 akar 3.